Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim. Al-ayah amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selaku insan yang dhaif, manusia yang lemah, patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang Allah berikan. Mulai dari nikmat yang kecil sampai dengan nikmat yang besar. Mulai dari nikmat yang bisa dapat kita hitung sampai dengan nikmat yang tidak mampu untuk kita menghitungnya. Atas hal itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang untuk menyampaikan risalah Islam, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan Islam, menyampaikan Islam sehingga Islam itu bisa menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia, bahkan masuk sampai ke pelosok-pelosok desa, sehingga kita bisa merasakan bagaimana indahnya hidup di dalam Islam, bagaimana nikmatnya hidup dengan Islam. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar suatu saat nanti kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema pembicaraan kita adalah tentang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Ketika kita berbicara persoalan nikmat, maka tentunya kita sebagai manusia itu dituntut oleh Allah. Afala taqilun? Apakah kamu tidak berpikir? Setelah kita sudah berpikir, apakah kamu terus menjadi orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Nikmat Tuhan mana lagi yang kita ingkari? Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai manusia mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita, sepertinya satu nikmat ini, satu nikmat saja, sepertinya kita sudah tidak sanggup untuk menghitungnya, saudara. Jadi coba kita bayangkan saja, nikmat yang Allah berikan pada kita itu ada nikmat internal dan juga ada nikmat eksternal. Apa nikmat internal? Apa nikmat eksternal? Kalau nikmat internal itu yang berhubungan dengan mulai dari ujung kaki kita sampai ujung rambut. Artinya yang di dalam diri kita, nikmat internalnya itu, ya. Ada rambut, ada kulit kepala, ada alis mata, ada bola mata, ada hidung, ada bibir, ada gigi, jenggot, ya, kaki, tangan, semuanya itu adalah nikmat internal. Belum lagi di bagian-bagian dalam tubuh kita, ada hati, ada empedu, ada jantung, semuanya, masya Allah. Maka kita mencoba mencari tahu berapa semua elemen-elemen atau bagian-bagian nikmat yang Allah berikan pada kita di dalam tubuh kita ini, berapa banyak sebetulnya. Belum lagi ditambah dengan nikmat eksternal, ya. Ada rumah bagus, ada mobil bagus, ada pakaian bagus, ada anak, ada istri, dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat eksternal. Maka hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari coba kita mencoba untuk memikirkan bagaimana hebatnya Allah menciptakan kenikmatan yang ada di dalam
tubuh kita atau nikmat internal ini. Atau mari kita gali nikmat bola mata. Satu biji mata saja ini. Ini kalau kita mau mencari tahu dan ingin mempelajari, ternyata satu bola mata ini punya bagian-bagiannya. Ada bagian-bagian atau ada elemen-elemen yang ada dalam bola mata ini. Ini tentunya membuat kita seharusnya semakin kita sadar bahwa betapa Tuhan menciptakan segala yang ada di dalam diri kita ini, Masya Allah, ada fungsinya, subhanallah. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengedipkan mata, ketika kita menatap, ini karena ada elemen-elemen yang berfungsi di dalam bola mata ini, sehingga dia bisa melakukan tugasnya. Kedua bola mata kita ini bisa melakukan tugasnya. Dia bisa mengedip, bisa menatap. Karena apa? Karena ada gerakan-gerakan, ada elemen-elemen yang ada di dalam bola mata ini yang kemudian berfungsi, hanya bisa menghasilkan kedipan mata dan juga bisa menghasilkan tatapan mata. Maka hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berpikir, kita mencari lagi, menggali nikmat di dalam anggota tubuh kita yang lainnya, seperti telinga yang bisa mendengar. Ini ternyata banyak lagi bagian-bagian yang ada di dalam telinga kita, sehingga bagian-bagian ini dia bisa bergerak, berfungsi, hanya menghasilkan pendengaran. Semuanya, seluruh anggota tubuh kita ini, di dalam diri kita ini sebetulnya banyak bagian-bagian yang kemudian punya fungsinya. Ada estafet. Tadi saya katakan di dalam biji mata kita ini, ternyata di dalam biji mata ini ada lagi yang bertugas di dalam sana. Ada bagian-bagian lagi. Mungkin dibagi menjadi berapa di dalam biji mata ini, ada berapa bagian di dalam sana. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kebesaran dari Allah. Dia menciptakan nikmat kepada kita. Belum lagi ditambah dengan apa? Nikmat otak kita, Masya Allah. Allah menciptakan otak kita, kemudian diberikan namanya natif, diberikan pemikiran. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang paling sempurna gitu. Jadi seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakannya, ini manusia yang paling sempurna. Makhluk Allah ini manusia yang paling sempurna. Ada hewan, ada tumbuhan, ya, ada jin, semua makhluk Allah ini manusia yang paling sempurna gitu. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, setan itu oleh Allah diberikan nafsu, malaikat oleh Allah tidak diberikan nafsu, manusia diberikan nafsu dan juga diberikan akal, diberikan pemikiran. Dari sinilah manusia itu lebih mulia, derajatnya lebih tinggi, dia lebih sempurna. Maka Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya kami telah menciptakan, kata Allah, menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang paling sempurna. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia itu harus bersyukur kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, ketika kita sedang tidak punya nikmat berupa nikmat eksternal, misalkan nikmat harta, nikmat benda, pangkat, jabatan, apa alternatifnya? Alternatifnya adalah kita berdoa kepada Allah. Lalu kita juga berusaha minta kepada Allah. Nah, hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita sudah diberikan harta yang berkecukupan, harta yang bergelimpangan, pangkat, jabatan sudah kita miliki, maka itu justru semakin membuat kita dekat sama Allah, sama Tuhan. Tidak boleh kita lupa dengan Tuhan. Ya. Diberikan fasilitas yang serba ada, itu seharusnya membuat kita dekat sama Tuhan, selalu beribadah kepada Allah. Sebab manusia itu diciptakan tuh, ya, ada dua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan tuh, itu disuruh untuk beribadah kepada Tuhan. Tujuan dua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan, pada Allah. Siapa saja kedua makhluk itu? Yaitu adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinni
wal insa illa liya'budun, kata Allah. Bahwasanya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai manusia kita bersyukur kepada Allah itu dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kekurangan nikmat dari Allah, seperti nikmat yang berupa nikmat eksternal, nikmat harta benda, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, maka kita itu dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, lalu kita ditopang dengan berusaha. Dan ketika kita sudah menjadi orang yang berkecukupan, maka pendekatan diri kita kepada Tuhan itu semakin membludak, semakin tinggi, semakin besar. Ya. Jangan kemudian ketika kita sudah diberikan nikmat, ya, ada yang diberikan nikmat harta, pangkat, jabatan, ya, dan lain sebagainya, justru dia semakin menjauh dengan Tuhan, semakin menjauh dengan Allah. Kisah seperti seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'labah. Masya Allah, Sa'labah ini seorang sahabat Rasulullah yang dulunya itu orang taat beragama, beriman kepada Allah, keimanan kepada Allah itu tinggi. Tapi itu ketika dia dalam keadaan terhimpit, dia dalam keadaan kekurangan, kualitas ibadahnya kepada Allah itu sangat besar, sangat tinggi. Ada ceritanya, yaitu ketika setiap kali Sa'labah ini kalau datang melaksanakan sholat, itu dia selalu tepat waktu. Sa'labah datang sholat selalu tepat waktu, tapi pulang lebih cepat juga. Dia datang paling awal waktu, pulang paling awal juga Sa'labah. Jadi Sa'labah ini kalau orang lain, sahabat-sahabat Rasul yang lain, teman-teman Rasul yang lain ini, mereka ini Allahumma anta salam, artinya selesai sholat itu berzikir, berdoa, minta kepada Allah. Kalau Sa'labah ini Allahumma lantas jalan, setelah selesai salam langsung berangkat, langsung pulang, gitu. Maka suatu ketika ditegur sama Rasulullah menyampaikan kepada Sa'labah, ya Sa'labah, kamu ini kok seperti orang yang gak punya persoalan hidup, gak punya problem hidup, gak punya masalah, sehingga kamu tuh jarang sekali, bahkan saya kurang melihat kau giat untuk berdoa kepada Allah. Seyogianya setelah kamu melaksanakan sholat begitu, berarti kamu harus zikir, wirid, doa, minta sama Allah. Kamu lihat teman-teman kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain, selesai sholat mereka wirid, zikir, wirid, berdoa kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Maka Rasulullah SAW setelah memberikan nasihat itu kepada Sa'labah menjawab, ya Rasulullah, kenapa aku bisa seperti ini? Kenapa saya datang sholat tepat pada waktunya, awal waktu aku datang, tapi ketika aku pulang, aku kembali ke sana lebih cepat lagi, lebih awal lagi. Kenapa? Karena bagaimana mungkin saya bisa bersama kalian untuk sama-sama berzikir di sini, sama-sama wirid di sini, sama-sama berdoa kepada Allah, sedangkan sarung yang saya gunakan ini, ya, untuk beribadah kepada Allah ini cuma satu. Kalau misalkan saya masih duduk berlama-lama di sini, zikir, wirid, berdoa kepada Allah sama kalian di sini, gimana istri saya di rumah itu bisa melaksanakan sholatnya? Dia juga butuh sarung yang saya gunakan, yang saya pakai ini, sehingga saya harus pulang. Dan sarung ini aku berikan padanya untuk digunakan beribadah kepada Allah. Kata Nabi, gitu ya? Iya. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Sa'labah ini suatu ketika dia semacam dia bikin proposal lah begitu. Dia punya ajuan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu kan ya Rasulullah, kamu itu kan seorang nabi. Kata Nabi, ya emang kalau aku seorang nabi gimana? Kenapa kalau aku seorang Rasulullah, seorang nabi? Maka Sa'labah menjawab, kalau seorang nabi itu kan pasti doanya tidak meleset, doanya pasti diijabah. Rasulullah menjawab terus. Maka Sa'labah bilang,
Dia bilang, ya Rasulullah, aku ingin didoakan oleh engkau untuk menjadi orang kaya. Kalau aku sudah menjadi orang kaya, maka kualitas ibadah saya kepada Tuhan itu lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi. Itu kata Salabah. Maka sebelum Rasulullah SAW istilahnya meng-ACC atau istilahnya mengabulkan permintaannya ini, Rasulullah SAW mengklaim dulu Salabah. Jadi mereka berargumentasi dulu. Rasulullah menyampaikan kepada Salabah, Salabah lebih baik jadi orang miskin tapi selalu bisa mengembankan amanah daripada menjadi orang kaya tapi tidak bisa mengembangkan amanah. Dinikmatin aja. Itu kata Rasulullah. Kau lihat saya orang biasa-biasa aja, kata Rasulullah. Maka Salabah menjawab, tidak, aku harus menjadi orang kaya. Kalau aku sudah menjadi orang kaya, saya akan peduli yang terutama adalah persoalan agama yang lebih dipentingkan, kata Salabah. Maka Rasulullah SAW memberikan saran pada Salabah, Salabah pulang dulu ke rumah, pikir baik-baik. Karena untuk menjadi orang kaya itu sangat berat. Maka kemudian Salabah pulang dan berpikir, ternyata kembali lagi keesokan harinya Salabah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, tetap saya sudah punya pemikiran tetap bahwa untuk menjadi orang kaya. Doakanlah saya untuk menjadi orang kaya. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Salabah. Rasulullah mendoakan Salabah, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Rasulullah SAW, doanya baginda Nabi ini, dijadikanlah Salabah itu menjadi orang kaya. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah Salabah ini keberkahan dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan atau doanya baginda Rasulullah SAW, lalu dibekali dengan 1 ekor domba atau dibilang kambing. Diberikanlah kepada Salabah, ya Salabah, ini kamu ternak domba atau kambing ini untuk membantu, semoga Allah berikan keberkahan. Masya Allah, begitu diberikan domba atau kambing itu, subhanallah, setelah beberapa tahun kemudian kambing itu sudah mulai mengembang, sudah mulai banyak, sudah mulai berkembang tuh. Tadinya 1, dia ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ketika Salabah sudah menjadi orang kaya, dia sudah mulai sibukkan diri untuk mengurus hartanya. Dia sudah lupa untuk beribadah kepada Allah. Sholat sudah mulai jarang. Sudah tidak 5 waktu lagi. Paling 1 minggu sekali, itu pun hari Jumat. Kesininya udah 1 minggu juga udah enggak lagi. Hari Jumat udah enggak ada lagi. Setahun sekali. Itu pun Idul Fitri kalau enggak Idul Adha. Kesininya udah enggak ada lagi. Enggak mau beribadah kepada Allah lagi. Udah menjadi orang yang terlena dengan bergelimpangan harta benda. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Rasulullah SAW ini dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, coba kita jenguk Salabah. Kita cari tahu kenapa Salabah ini sudah tidak mau datang untuk melaksanakan ibadah bersama kita lagi, tidak mau datang untuk melaksanakan sholat lagi. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para sahabat berkunjung ke rumah Salabah. Ternyata di sana Salabah sudah mulai banyak kesibukan. Dan setelah ditemui, Salabah memberikan argumentasi yang tidak mengenakan, memberikan berbagai macam alasan. Nah, salah satu alasan Salabah adalah dia mengatakan semua kekayaannya itu adalah hasil jerih payah dia, hasil kerja keras dia, hasil keringat dia. Dan lebih nyaris lagi adalah Salabah tidak mau berzakat, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia malah mengkufuri atas nikmat yang Allah berikan. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Rasulullah SAW itu Salabah sudah mulai kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah.
Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita ini punya kesimpulan adalah berkesimpulan adalah apabila ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka itu semakin kita kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kemudian kita sebelum mendapatkan nikmat dari Allah, kita dekat sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Tapi ketika sudah diberikan bergelimpangan nikmat, malah kita menjauh dari Tuhan, kita kufur. Nah, Sa'labah ini setelah kekhalifahan Utsman, maka Sa'labah ini dia jatuh miskin, lenyaplah semua harta bendanya, dikembalikan, ditarik nikmat oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mensyukur nikmat Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Padahal diberikan nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, seharusnya bersyukur pada Allah. Ini malah kufur atas nikmat Allah. Karena Allah bilang, kalau kamu selalu bersyukur atas nikmat itu, aku kasih, aku berikan, aku tambahkan nikmat kepadamu. Tapi kamu ingkar, kamu tidak mau bersyukur, maka inna adzabi lasyadid, kata Allah, tunggu aja itu akan pedih. Ya Allah tarik lagi nikmatnya itu dari Sa'labah. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, saat dalam keadaan susah ataupun senang, sakit ataupun sehat, selalu bersyukur kepada Allah. Caranya seperti apa? Caranya gimana? Dekat sama Allah. Apapun itu, mintalah sama Allah. Berhubungan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah ini harus dinomorsatukan. Dunia dan isinya itu nomor sekian. Yang diutamakan adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita, sang pencipta dunia dan isi. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat lain juga menerangkan cara untuk kita bersyukur kepada Allah. Itu banyak ayat yang menganjurkan manusia untuk bersyukur kepada Allah. Caranya banyak. Tetapi kalau di dalam satu surat ini, yaitu terdapat dalam surat Al-Kautsar, itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan pada kita cara untuk bersyukur kepada Allah itu ada dua cara. Itu dalam surat Al-Kautsar. Ya, belum lagi di dalam surat-surat yang lain. Nah, dalam surat Al-Kautsar itu Allah sampaikan, "Inna a'tainakal kautsar." Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kalian nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurban. Gitu. Nah, jadi salah satu surat yang memberikan informasi kepada manusia, ya, bahwa cara untuk bersyukur kepada Allah itu, ya, dengan apa? Dengan sholat, ya, terus dengan berkurban, gitu. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semoga kita menjadi manusia yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.